Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh yang kami hormati, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada Kiai Haji Humron Maula, Sekretaris PCNU Kabupaten Bangkalan. Hadir juga Ustadz Makin, Ketua PC Lazisnu Kabupaten Bangkalan. Hadratul Mukarramin, para pengurus Nahdlatul Ulama tingkat MWCNU Kecamatan Tanjung Bumi, baik syuriah maupun tanfidhiyah. Mobil khusus Rais Syuriah Kiai Haji Abdul Qadir beserta Ketua Tanfidhiyah beserta seluruh jajaran syuriah dan tanfidhiyah, para pimpinan Banom NU se-MWCNU Kecamatan Tanjung Bumi, baik Muslimat NU, Fatayat NU, Gerakan Pemuda Ansor, Ibnu, IPPNU, Ishari, Pagar Nusa, dan Banom yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Para pimpinan pengurus ranting NU se-MWCNU Kecamatan Tanjung Bumi, baik syuriah maupun tanfidhiyah, juga yang kami hormati aparatur pemerintah, khususnya Forpimcam Kecamatan Tanjung Bumi, Bapak Camat dan Ramil, Kapolsek atau yang mewakili, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita dapat berkumpul di forum yang insyaallah penuh barokah ini dalam rangka konferensi MWCNU Tanjung Bumi di tempat yang insyaallah penuh barokah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga penuh dengan rahmat, barakah, manfaat baik dasarnya. Amin, Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan sambutan, ada amanah yang saya sampaikan untuk Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi MWCNU Tanjung Bumi. Ada sedikit subsidi dari PCNU Bangkalan. Tolong Hamzamil ya toren gitu. Sekone yang gantian jajan dan sebagainya. Dan semua tebel nama tepes nih. Sekonek dari PCNU. Jadi semua MWCNU yang menjalankan konferensi ada sedikit subsidi untuk meringankan anggaran di konferensi MWCNU. Artinya Pak Andi rezeki nanti gitu. Gimana dari rezeki kira seharian ki. Para hadirin, para masyayikh sedajan sebutan kaulah muljakin. Kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan mengapresiasi matur sekelangkong
Terima kasih kepada panjenengan semua para pengurus baik tingkat MWCNU maupun ranting se ongku estoh berkhidmah akhidmah kepeserah akhidmah kamuassis alatin umat berkhidmah ka ulama berkhidmah kepada para pendiri Nahdlatul Ulama untuk mensukseskan cita-cita beliau agar tersampaikan ke umat kelaban alatin umat ngakak dintoh seperloh sepenting untuk kita teguhkan kembali. Nah sopaja demang agar supaya ringan langkah para pengurus, maka penting sekali untuk natah niat, menata niat kita. Boleh panjenengan sedaja sebagai pengurus Nahdlatul Ulama niatin alaksanaakin pakonan bene memposisikan diri semakon karena pastenah mon bedepakon bedepakan berek. Nah karena semakon beneka para ulama, para pendiri Nahdlatul Ulama, tentulah beliau sudah mempersiapkan segalanya. Lutimun elaksanaakin laban niat dan alaksanaki pakona nika insyaallah temang. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pakonan napa sepakon para ulama tade lain sopaje Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah ditata rapi seampun jelasakin sareng para ulama-ulama kita itu tetap terjaga, terlestarikan dengan bagus. Pemahaman terhadap Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga harus betul-betul diperkuat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu kelaban bimbingan malaikat Jibril dari Allah Ta'ala nika menyampaikan Islam rahmatan lil alamin. Beliau betul dilahirkan di kota Mekah, di sebuah daerah bangsa Arab dari suku Quraisy. Itu semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menentukannya. Rasulullah membimbing umat di sebuah daerah bangsa Arab yang tentu tradisi Arab di situ berkembang. Sebab terserang Rasulullah Islam rahmatan lil alamin. Benekeng karo bangsa Arab, syu'ubah wa qabail yang diciptakan oleh Allah, yang melekat dengan berbagai tradisinya, melekat dengan berbagai budayanya, nikah
ada dalam ajaran Islam. Karena Rasulullah menjelaskan pakai komunikasi Arab, ya tentunya pakai tradisi Arab. Di dalam membimbing umat, baik urusan hablum minallah maupun hablum minan nas, urusan menusah kelaban Allah Ta'ala juga dan antar menusah, dibimbing langsung oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, juga dalam rangka membimbing umat di bidang hubungan manusia dengan Allah dan manusia antar manusia. Tapi karena lagar sunnatullah hukum alam, apapun yang berumur pasti akan berkurang, maka muncullah berbagai perselisihan sehingga terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Maka ketika Sayyidina Hasan meletakkan jabatannya dengan pertimbangan agar tidak berkelanjutan yang namanya perang saudara, fokus nang urusan keulamaan, keumaraan, sudah berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah. Sebelumnya urusan ulama dan umaro itu orang situ, Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin ini sudah terpisah. Kenapa begitu penting untuk dilanjutkan hal ini? Urusan keumaraan di bidang urusan kedunyaan meliputi sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan lain sebagainya. Keulamaan, urusan hukum, urusan akidah dan lain sebagainya. Yang mana tentu antara ulama dan umarokah itu tujuannya ada lain agar supaya manusia betul-betul bagus, sehingga jalan beriringan. Ketika ada perselisihan, perbedaan pendapat dalam urusan agama, umarok hadir di dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Bila nang ketak menang pondu kan jelas hakim tak oleh main hakim sendiri, mengeksekusi urusan kisos, urusan had, bahkan urusan kabin itu harus ditunjuk oleh imam, oleh sultan, oleh pemerintah. Jadi aturan dunia ini berjalan dengan bagus, totok lekas. Ketika era atau zaman berubah dari zaman kerajaan ke era bangsa, negara bangsa, kan sebelumnya sistemnya sistem kerajaan, ada penjajahan dan sebagainya, ada ekspansi. Katunapa zaman Daulah Turki mana Utsmaniyah dan lain sebagainya. Maka ketika masuk ke zaman negara bangsa, nggak ada lagi penjajahan, kena proses menuju ke dintoh para ulama ampun mikir kenapa? Ketika negara bangsa ini terbentuk, bagaimana dengan keadaan dunia Islam? Setentonah hidup di dunia ini
tidak lepas yang namanya godaan. Syareng Allah Ta'ala nek ada tiap manusia juga nanti iblis. Jadi melanah untuk menghadapi era modern. Lene ke para ulama ampun menyiapkan, tapi karena bareng anyar pada bingung tidak remacaran mohon sistem kerajaan gempa, tapi ketika masuk di negara bangsa zaman demokrasi, nah boleh sampai pada kecanggihan pergerakan. Bagaimana Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika awal-awal abad ke-20 1900 Kak Dinto menghadapi cobaan yang begitu hebat, munculnya pemikiran-pemikiran dengan berlandaskan pembaharuan, hanya Al-Quran dan hadis yang dijadikan landasan. Lekak dinto sing ke para ulama resah, putus asa, dak rumacara. Akhirnya apa yang terjadi? Syekhana Khalil memulainya dengan membangun mental yang kuat. Engki Kak Dintoh seetebuaki sareng Syekhana Khalil ayat yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ketika para ulama sudah nggak mampu menghadapi berbagai politik etisnya Belanda, politik pecah belahnya Belanda, politik penyamanan lanjutan dari perang salib atau politik renasannya Eropa. Nah Kak Dinto para ulama dibangun mentalnya oleh Syekhana Khalil dengan ayat yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Apa artinya ini? Artinya Syekhana Khalil membangun mental agar supaya enggak kagetan. Kagetan dalam hal apa? Yang dikutip oleh Syekhana Khalil ini ayat tentang menerangkan nurullah, bukan dinullah. Dinullah itu adalah form istilah orang sekarang, aturan. Pelaksanaan aturan inilah dalam rangka menyebarkan nurullah. Nurullah nih kaki kesejahteraan, pendidikan, ketertiban, ini ke nurullah. Kalau hanya agama cukup cekaknya menetok sekocak mangken Islam KTP, tapi tengkana kona tak fokus bikin ke rutan dan sebagainya, ini berarti belum nurullah. Nah langkah-langkah ini memang ada yang ingin menghancurkan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, bukan bikuwatihim. Ingat, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Artinya apa? Dengan narasi-narasi seakan-akan mereka itu hebat, tapi sebenarnya adalah yang hebat itu adalah kita. Ini yang dibangun oleh Syekhana Khalil. Pada minggu lebih semakin kula mang ampen sejenika.
selalu diliputi bagaimana dengan perekonomian, dengan pendidikan, dengan agama dan sebagainya. Kita punya negara, kita punya organisasi terbesar, tapi selalu berdebat bila merdeka. Rumus ekonomi dan sebagainya. Karena kita terkadang masuk dalam perangkap narasi. Seakan-akan kita nggak punya kekuatan. Orang pikir, orang sandi PC, saya pocang oligarki lah pada kisah. Disengahkan apa? Nase. Lo gerakan pesenten, ngakan nase. Nginum aing. Saat tanam padi peserah. Ini yang harus kita pikirkan. Kita bangun mental kita agar supaya apa? Agar supaya tidak terjebak kepada sibuk reaksi, lupa aksi. Bodoh narasi apa reaksi? Bodoh boleh reaksi boleh. Akhirnya apa? Lo sempat alakoh. Sabene pasrah. Coba kalau kita bangun kemandirian kita, dimulai dari apa? Dimulai dari gerakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang gak penting baginya. Ini ketepun Kanjeng Nabi hadis. Di antara bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang gak penting baginya. Artinya apa? Agar supaya kita fokus, konsentrasi dengan potensi kita. Umat punya potensi. Karena pasti Allah Ta'ala ketika menentukan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ketika Allah Ta'ala beri tanggung jawab pasti melekat dengan fasilitasnya. Sebab siapa yang tanggung jawab? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha segalanya. Ketika memberikan sebuah tanggung jawab, pasti Allah Ta'ala akan berikan fasilitas pelengkapnya. Saya rasa oleh fasilitas yang dimiliki ya diri kita, karena kullukum ra'in, setiap manusia ditanggung jawab Allah Ta'ala. Nah, fasilitasnya apa? Ya kita sendiri yang tahu. Artinya pendekar, kalau kita oleh Allah Ta'ala dikasih jaring, jangan ke sawah tapi ke laut. Kalau kita dikasih Allah Ta'ala dikasih cangkul, jangan ke laut tapi ke sawah. Lene kesekoti pesadar. Nah, maka tugas Nahdlatul Ulama bagaimana membuat langkah-langkah agar supaya menyadari, memahami potensi yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk dikembangkan. Ketika oneng ada potensinya, ada keahlian, mampu mengelola, ada keahlian, pasti kuliahin orang nikah bekal sejahtera dengan keahliannya. Mula sejahtera dengan keahliannya, pasti tak oleh ya. Bada isu nikah tak kira oleh ya. Sehingga apa? Terciptalah keislaman yang bagus. Nah, penegak mon orang penegak kita kule tolean amarga. Bener petani, bener dia itu nelayan, benar dia itu pedagang, tapi karena nggak paham, nggak mengerti cara mengelola potensinya, pasti dalam tanda kutip pengangguran, sering berwarung kopi. Akhirnya kenapa?
terjebak oleh berbagai isu. Isu apa yang dilontarkan untuk menjebak? Hal inilah yang diajarkan oleh Syekhona Khalil. Bagaimana Syekhona Khalil ketika membangun mental para ulama supaya tak kaget dan tidak terjebak bi afwahihim mereka dengan berbagai provokasi dalam rangka madamkan nurullah neka kesejahteraan dan sebagainya. Orang tak ngok, orang lancar di dalam beribadah tak tokaran neka nurullahnya. Bagaimana setelah itu Syekhona Khalil membangun sebuah gerakan. Apa itu? Adalah satukan. Milan isyarat Syekhona Khalil kan tongkat, beda ayat, beda tasbih dan sebagainya. Yang mana kalau kita baca di kitab atau buku-buku sejarah Syekhona Khalil sebagai perestu. Mungkin akal perestu anak apa maki beda tongkat, ki beda ayat, mulok cokop dia lihat gede. Karena beliau adalah konseptor. Jadi Syekhona Khalil memberikan sebuah konsep kepada para ulama tokoh pergerakan menuju kemerdekaan pada era itu dengan konsep persatuan dan kesatuan. Bagaimana untuk menyatukan? Karena Hasyim Asy'ari sendiri bingungnya apa? Mesen situ para ulama, sedangkan pesantren kurikulumnya beda-beda, metodologinya beda-beda. Coba sampean teliti pondok masa ada kurikulum ada beda dengan SMA, SMP, SD itu standar kurikulumnya nasional. Tapi ketika berbicara pesantren kurikulumnya beda-beda, gak ada yang sama. Lah ini ketorop situ mah debat Jamiatul Ulama. Dak remaja bingung. Akhirnya kenapa? Syekhona Khalil berikan konsep. Mas itu. Kajian apa cara mas itu? Tongkatnya kan simbol komando. Seperti Nabiullah Musa mengkomandoi 12 kabilah. Nah, untuk menyatukan hal itu Syekhona Khalil memberikan sebuah arahan. Makanya beliau mengutip ayat wa matil kabiyamini sekaya Musa qala ya soy atawakkau alaiha. Untuk mempersatukan di perbedaan yang ada, cari titik temunya untuk dijadikan sebuah pedoman. Orang nih kemolep contoh pilake bine suami istri pasti punya keinginan beda-beda. Tapi ketika disepakati tujuan dalam keluarga ini adalah empon letakkan atokaran si atokaran neka lamon sebine tro Roma bagus saya anak tro anak ki lurus. Ketika memegang prinsip masing-masing lo temu akhirnya cerai. Nah, Syekhona Khalil ini memberikan sebuah konsep untuk mempersatukan perbedaan, cari titik temunya. Ketika berbicara ulama pesantren yang beda-beda kurikulum ini pasti titik temunya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang jadikan pedoman. Maka ini menjadikan asas. NU didirikan dalam rangka melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang fikih dan sebagainya, sehingga bisa akompol. Begitupun ketika mendirikan negara ini, Hasyim Asy'ari yang punya predikat Hadratus Syekh beneken tanda syariah, benek tanda negara Islam, tapi karena konsep dari gurunya satukan mulai dari Sabang sampai Merauke, cari titik temunya di antara berbagai agama dan suku bangsa, maka muncullah Pancasila, intisari daripada nilai-nilai agama dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini yang jadikan pegangan. Ini konsep dasar. Ini kesekocak fondasi. Maka
Maka nggak heran negara Indonesia ini ketika merdeka menjadi negara terkuat, direbut oleh blok timur dan blok barat. Akhirnya menambah kalau kena rebut, prosak dari dalam muncul PKI, DITI dan sebagainya. Nah, di abad kedua Nahdlatul Ulama ini mari kita teguhkan kembali konsep dasar. Karena membangun bangunan sehebat apapun kalau tidak bertumpu kepada pondasi cepat roboh. Lepas bagusin Romana, lepas rajoyun Romana. Tapi ketika tidak bertumpu kepada pondasi cepat roboh, cepat goyang. Arab turunnya Islam kena Arab Spring ancor. Orang ketab banyak nggak napan Syria. Orang banyak ulama ketab napan daerah Arab. Tapi kenapa yang kuat di Indonesia, yang kitabnya sedikit? Karena tatanan para ulama menatanya dengan mempertahankan nilai. Oneng nilai. Saya kocak nilai ini mulai lambat sampai kiamat. Lok koman aube, mon menang, mon bagus nilai 10, mon juga nilai ya telok. Ini sampai kiamat nggak nikah. Nilai inilah yang dipertahankan. Sedangkan barang atau materi, sesuatu barang itu pasti melekat dengan waktu. Dan waktu itu adalah hal yang baru, dan hal yang baru itu pasti rusak. Tapi ketika berbicara nilai, nggak akan rusak, karena nilai tidak melekat dengan waktu. Maka nggak heran orang semakin menawarkan dagangannya untuk diberikan nilai yang bagus. Sedangkan kita sudah diajarkan punya nilai. Apa nilai-nilai kita? Yakni ilmu yang sangatnya nyambung sampai ke Rasulullah lewat guru-guru kita. Dalam rangka apa? Menghadapi hal-hal palsu. Melan Syekhona Khalil mengutip ayat qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Untuk menghadapi hal-hal baru yang penuh dengan tipu-tipu, itu harus dihadapi dengan yang asli. Sebagaimana ketika Nabiullah Musa perintah bi Allah Ta'ala melempar tongkat saya menjadi olar ke Allah Ta'ala benih Nabiullah Musa, sehingga ularnya asli. Untuk apa? Untuk menghadapi penyihir Fir'aun yang ketika melempar tampar menghipnotis, mempengaruhi pikiran orang agar melihatnya seperti ular. Mun saya kocak hipnotis mereka terasa memang. Sehingga apa? Ular-ular penyihir Fir'aun kalah di olah tongkat Nabi Musa, karena olah tongkat Nabi Musa asli. Artinya apa? Untuk menghadapi hal-hal baru yang penuh dengan kamuflase, barang-barang kesimulaban, kan? Bentuknya aja bagus. Bungkusannya bagus, lembaga tahfidz Imam Syafi'i, tapi esna bukan ajaran Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Itu harus dihadapi dengan apa? Dihadapi dengan ajaran ilmu yang kita dapat dari guru kita, yang mana guru kita mendapatkan dari gurunya sampai ke Rasulullah. Ini kesekocak asli. Maka ajaran dari guru-guru kita harus kita pertahankan. Jangan sampai terpengaruh oleh teori moneng istilah kitab ini keseher. Di istilah kita apa? Di istilah modern ini adalah bagaimana sekarang teori teori ilusionis, teori ini kan
sebuah kajian. Teori ilusionis digabung dengan teori psikologi. Ilusionis ini senulap. Saya kocak senulap mereka mempengaruhi pikiran penglihatan orang. Ketika teori ilusionis digabungkan dengan teori psikologi, ini mampu mempengaruhi orang yang tidak dikenalnya agar supaya orang yang tidak dikenalnya tadi menyakiti bahkan membunuh orang yang dikenalnya. Ini saya kocak social engineering. Makanya nggak heran media sosial sekarang mampu mempengaruhi tingkah laku anak-anak kita. Karena kenapa? Karena pengolahan kalimat selakar bede ilmu dan itu dikuasai oleh mereka, sehingga terkadang kita terseret sibuk reaksi lupa aksi. Situng contoh neng urusan kena sapi. Aduh, masya Allah. Belum lagi kita akan berhadapan dengan masa-masa pilpres, pileg dan lain sebagainya. Maka di mana posisi Nahdlatul Ulama dan agenda politik penegak? Posisi Nahdlatul Ulama adalah sebagai patron bangsa ini di dalam berbagai agendanya. Makanya nggak heran NU terkadang dipecah konsentrasinya. Sopa aja sibuk nang dalam tak mikirin negara. Nah maka kita harus buat dalam hal kenapa? Kita fokus tugas kita dalam rangka konsolidasi dengan menvalidkan organisasi kita. Makanya bentar lagi makin ini kabon akan ada verifikasi dan validasi tingkat MWCNU dan ranting NU. Jadi memang betul ada ranting ini dan sebagainya. Tapi diverifikasi administrasi organisasinya ada enggak. Kalau enggak ada nanti akan kita bimbing. Agar supaya apa? Agar supaya tertib. Ini kesekocak nizam terorganisir agar supaya apa? Nanti gerakan keluarga maslahah Nahdlatul Ulama sebagai program Nahdlatul Ulama, ada programnya mana gerakan keluarga maslahah. Gerakan keluarga maslahah ini akan membentuk satgas tingkat MWCNU terdiri dari 2 orang MWC, dari 2 Banom Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibu NU dan 3 tokoh masyarakat. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensukseskan seluruh program Nahdlatul Ulama, khususnya yang bermitra dengan berbagai stakeholder, baik pemerintah maupun swasta. Jadi kedepannya akan ditertibkan. Jadi makanya MWCNU ini harus betul-betul tertib administrasi, ngelakonin apa sekelakoh dengan meneguhkan fondasi Nahdlatul Ulama yang sebagian saya jelaskan tadi di dalam abad kedua Nahdlatul Ulama, sehingga betul-betul khidmah kita itu betul-betul sukses di dalam menjaga nantinan mereka. Kita diwarisi organisasi, diwarisi negara yang konsepnya sama dari Syekhona Khoir. Dan di lokasi ini ada peninggalan beliau. Yang Tanjung Bumi ini kan banyak asar beliau, peninggalan beliau. Mari kita jaga, kita lestarikan
beda perahu, beda masjid, beda langgar, beda dalem. Mari kita rawat, kita jaga. Tak ada lain sopaja aku lebih sampean bernikah. Kebebasan barokah beliau. Sikak dimah Syekhona Khalil ni kena mengwafat jasad. Syekhona Khalil menikah yang namung jasad melolok. Si berneng tejasa. Tapi beliau tetap memantau kita, membimbing kita. Bagaimana beliau merestui munculnya kitab-kitab beliau sampai pasaan beri di Ramadan beri launching kitab Syarhul Khalil dihadiri oleh ulama-ulama pesantren besar yang punya ikatan keguruan dengan Syekhona Khalil. Ini mampu menetralisir kegaduhan organisasi di tingkat nasional. Neng Kinto, neng Tanjung Bumi, bedenantinan mereka di antara perahu sebagai napa? Sebagai pelajaran kita, jadidu safinatakum fa innal bahra amir. Kanda ne kamu neng tak kitab kadesa. Perbarui perahumu karena lautan itu adalah sangat dalam. Bi Syekhona Khalil paringin gambaran perahu supaya aku lebih sambian selalu napa metepak perahu kehidupan kita. Biaran jaga pada masjid, jaga kita makmurkan. Para hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin penikah saya bisa saya sampaikan tak langkung nikah penjelasannya kemana-mana. Namun tiada lain tujuan dan gula supaya aku lebih sampean penikah meneguhkan, membangun kembali semangat kita di dalam berorganisasi, menekin karo ber-NU melolok hidup NU tapi mon berdepan apa patang kontum ampun tak ingin nggak nikah. Jadi betul-betul terorganisir siapa bagian ini dan sebagainya. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan barokah para muassis Nahdlatul Ulama, konferensi Majelis Wakil Cabang Tanjung Bumi pada hari Sabtu 10 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1444 Hijriah di lokasi Perahu Sarimuna Tanjung Bumi. Dengan ini secara resmi dibuka dan dimulai. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil aminil mab'uts rahmatan lil alamin. Salatan tufarriju biha 'anna fima nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi khair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وارزقنا حلالا طيبا واسعا مباركا. اختم لنا بالإيمان، اختم لنا بالإسلام، يسر أمورنا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.